Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sehat baik jasmani maupun rohani, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada diskusi kali ini yaitu kami ingin berdiskusi tentang mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Pengolahan Air Limbah IPAL Komunal di Kampung Batik Lawean dengan metode fitoremediasi menggunakan tanaman Vallisneria americana, Vallisneria spiralis, Chrysopogon zizaniidios, dan Kaboba caroliniana. Lalu untuk kami berasal dari kelompok 19. Eh, Kami beranggotakan yang pertama ada Rahma Lydia Nur Aini dengan NIM D500.00220029 dan saya Raihan Apih Dikromo dengan NIM D500.220038. Dan pada penelitian kali ini kami dibimbing oleh yang dibimbing oleh dosen kami yang bernama Dr. IR Eni Budiati STMM. Next. Ya, selanjutnya yaitu pendahuluan dari proposal kami. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana menurut Menteri Perindustrian Indonesia, yang dimana menyatakan bahwa terdapat pertumbuhan secara signifikan industri tekstil di Indonesia sebesar 2,64% pada triwulan pertama tahun 2024. Hal ini bisa menjadi eh, pro dan juga kontra, yang dimana pro-nya dapat memberikan sebagai perekonomian dan penggerak perekonomian Indonesia, lalu untuk kontranya menjadi tantangan untuk tahun ke depannya dikarenakan air limbah industri tekstil yang semakin meningkat dan harus semakin meningkat juga pembelajaran kepada seluruh seluruh warga Indonesia untuk mengatasi hal tersebut. Lalu untuk industri batik itu merupakan salah satu industri tekstil yang menghasilkan limbah cair. Lalu, industri batik adalah industri yang menghasilkan limbah cair dari proses pewarnaan dan juga hal ini yang menyebabkan ketidakseimbangan parameter yang dimana yang menjadi tolak ukur kualitas perairan ada di parameter BOD atau biochemical oxygen demand dan juga COD carbon oxygen demand. Nah, semakin tinggi nilai BOD dan COD maka semakin eh, tinggi oksigen yang dibutuhkan untuk air dalam menguraikan bahan organik. Lalu selanjutnya, perairan di Kampung Batik Laweran memiliki kualitas air yang buruk. Perairan di wilayah ini memiliki nilai COD 1.600 mg per liter dan BOD 660,28 mg per liter, yang dimana telah melewati baku mutu dari kota Surakarta. Nah, maka dari itu dari kami berinisiatif untuk mencari cara untuk mengatasi dari menghilangkan polutan di perairan Kampung Batik Lawean ini. Next. Oke, selanjutnya itu ada state of the art, di mana metode yang kita gunakan ada fitoremediasi, di mana kita menggunakan tanaman air dengan konsep adsorpsi untuk menurunkan nilai BOD dan juga COD-nya serta menstabilkan dari nilai pH. Lalu metode ini dapat menghilangkan bahan organik dengan cara dijerap melalui akar tanaman, disimpan, diurai di jaringan tubuh tanaman, lalu diubah menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Pada penelitian ini kita menggunakan dari empat tumbuhan yang dimana dua pertama ada Vallisneria spiralis Kaboba caroliniana. Tanaman ini adalah tanaman beriklim tropis dan subtropis yang dapat menurunkan kadar BO dan juga COD-nya. Begitu pula dengan tanaman Vallisneria americana dan Chrysopogon zizaniidios dalam menurunkan kadar BOD, COD serta dapat menstabilkan dari pH sendiri, nilai parameter pH. Next. Lalu ini adalah gambar tanaman yang digunakan. Dari keempat tanaman ini adalah tanaman yang biasa dipakai untuk dalam akuarium. Yang di kiri ada Vallisneria americana, lalu ada Chrysopogon zizanioides, lalu ada Vallisneria spiralis, dan ada Kabomba caroliniana. Next. Oke, untuk selanjutnya dari rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalahnya adalah kita ingin mengetahui bagaimana kondisi fisik dari tanaman yang digunakan untuk dari setelah proses fitoremediasi. Lalu juga bagaimana nilai BOD dan COD air limbah dari proses pewarnaan setelah fitoremediasi. Lalu terakhir, seberapa efektif tanaman dalam menstabilkan dan menyeimbangkan nilai dari parameter air agar memenuhi standar baku mutu daerah. Lalu untuk tujuan itu kita untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik dari tanaman yang digunakan dari proses fitoremediasi, lalu bagaimana nilai BOD dan COD air limbah dari proses pewarnaan setelah fitoremediasi, serta seberapa dari tanaman tersebut efektif dalam menurunkan parameter dan menyeimbangkan parameter di perairan agar sesuai standar baku mutu daerah. Next.
Selanjutnya, yaitu hipotesis kuantitatif, di mana hipotesis ini ada dua, hipotesis nol, yaitu di mana dari tanaman yang digunakan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan nilai BOD, COD, TSS, dan menyeimbangkan atau menstabilkan nilai pH. Lalu ada hipotesis alternatif, di mana tanaman yang digunakan itu dapat memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan nilai BOD, COD, TSS, dan juga menstabilkan nilai pH. Dan kita di sini berusaha untuk menurunkan nilai hipotesis nol. Next. Oke, next ada hipotesis kualitatif, di mana hipotesis yang pertama yaitu tanaman yang digunakan terjadi perubahan morfologi dari kondisi fisik seperti warna daun, tinggi, kesehatan akar, dan efektivitas setelah dilakukan fitoremediasi. Lalu hipotesis yang kedua, kita memberi dugaan yang di mana tanaman yang digunakan memiliki kemampuan hidup di perairan penuh kontaminan dan dapat menurunkan dan juga menstabilkan dari parameter dari dalam air. Next. Baik, yang selanjutnya ada deskripsi rancangan, yaitu ada di jenis rancangannya. Penelitian ini bersifat eksperimental, yaitu penelitian yang dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia UMS yang dilakukan dalam kurun waktu rencananya adalah 3 bulan. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa perlakuan yang berbeda untuk mengevaluasi fitur remediasi air limbah IPAL komunal Kampung Batik Lawean dengan rasio massa tanaman yang berbeda, yaitu 2,5 banding 0, di mana 2,5-nya ini Valisnerianya, yang nolnya itu di Cryptopogonia, dan itu juga begitu pun sebaliknya, dengan volume air limbahnya itu masing-masing di 5 liter. Jadi nanti akan dibuat 5 kolam dengan masing-masing itu ada 5 liter. Terus variabelnya itu ada variabel bebas. Bebasnya itu berisi dari jenis tanaman yang digunakan, terus komposisi massa tanaman yang digunakan dengan waktu detensi. Di mana maksud dari waktu detensi itu adalah waktu yang digunakannya kan berbeda-beda. Jadi nanti kita waktunya untuk pengambilan itu tuh kita ambil di waktu 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Jadi nanti kita bisa melihat perbedaannya yang mana yang paling efektif. Terus variabel terikatnya itu ada di nilai COD, TSS, BOD, pH, dan steril pH, serta perubahan fisik tanaman. Perubahan fisik tanaman yang dimaksud itu ya seperti yang perubahan tanaman dari daunnya, atau daunnya berwarna coklat, atau daunnya yang gugur, atau yang lainnya. Lalu variabel kontrolnya itu ada volume air, serta jenis air limbah yang kita gunakan, yaitu air limbah cair dari IPAL komunal Kampung Lawean. Lalu tahapannya ketika tercapaiannya persiapan dimaksud persiapan adalah persiapan alat dan bahan, di mana kita mempersiapkan alat yang akan digunakan serta sampel yang kita ambil dari IPAL komunal itu sendiri. Lalu setelah kita ambil sampelnya itu, kita treatment sampelnya tersebut dengan cara ditambahkan air biasa. Jadi semisal kita akan menggunakan sampelnya 5 liter, maka 3 liternya itu kita tambahkan air, 3 liternya itu kita air limbahnya, terus 2 liternya itu kita masukkan air biasa, itu dimasukkan ke dalam tahap pengenceran. Lalu untuk tanamannya tidak langsung kita masukkan ke situ, tapi kita lakukan proses aklimatisasi, di mana proses aklimatisasi itu adalah proses yang dimana kita mengadaptasikan tumbuhan tersebut dengan lingkungan yang baru. Yang pertama itu hari pertama kita masukkan ke dalam air biasa. Jadi kita adaptasikan dengan air suhu di sekitar kita. Lalu untuk hari ketiga itu kita mulai masukkan ke dalam air limbah yang telah kita treatment. Lalu kita lakukan metode fitoremediasi selama selang waktu dari 1 hari, 3 hari, 5 sampai 7 hari. Lalu setelah kita dapat data-data di setiap hari, kita ambil data di setiap perbedaan waktu detensi itu, kita ambil perbedaan penurunan COD dan lain-lainnya itu, lalu kita masukkan di evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja itu kayak kita tahu terukur evaluasi kinerja rasio berdasarkan perubahan itu apakah efektif atau tidak. Lalu yang selanjutnya itu ada di analisis datanya dan cara penafsirannya. Yang tadi saya bilang dari pengukuran kadar COD, BOD, TSS, dan pH itu sesuai dengan rasionya kita masukkan ke dalam ANOVA ANOVA yang two-way dengan bantuan perangkatnya itu ada SPSS or R. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam membandingkan rata-rata kadar polutan antara dua jenis tanaman yang digunakan dalam fitoremediasi dianggap mampu dan bagus. Lalu selanjutnya ada di jadwal penelitian kita, itu akan di bulan pertama kita akan mengambil sampel serta treatmentnya. Lalu di bulan keduanya kita akan persiapan pengecatan alat, fitoremediasinya, serta kita evaluasi kinerja kita.
evaluasi kinerja tanaman tersebut. Lalu untuk pembuatan laporannya ya bisa di bulan kedua atau di bulan ketiga. Ya, sebenarnya sekian dari presentasi kelompok 19. Mohon dukungannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.